bagi kita yang bersabar untuk menjaga keutuhan makna Ramadan. Maka tugas kita bagaimana menjaga agar minuman-minuman yang kita sudah siapkan tidaklah masuk dulu ke kerongkongan kita. Bahkan minuman pun pada saat belum tibanya waktu berbuka, dia akan berhenti untuk menetes karena dia menunggu tibanya waktu berbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji syukur, mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada hari ini kita masih berada di bulan Ramadan, bulan yang paling mulia, bulan yang sangat kita harapkan agar puasa kita menjadi sempurna. Selawat beriring salam, mari selalu kita sanjung sajikan kehadirat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana dari beliaulah kita belajar tentang bagaimana tata cara agar Ramadan yang kita jalani, agar siyam puasa yang kita jalani akan membuat tubuh kita menjadi lebih sehat. Dalam sebuah hadis dhaif pernah diceritakan bahwa Rasulullah bersabda, "Sumu tasihu, berpuasalah engkau maka engkau akan menjadi sehat." Hari ini kita berada di bulan Ramadan dan kita menjalani pahit getirnya berpuasa. Kita menahan haus dan juga lapar di siang hari. Akan tetapi ini adalah perjuangan agar puasa yang kita jalankan sebagai suatu ibadah akan menjadi ibadah yang sempurna. Mungkin saat ini kita sudah mempersiapkan untuk sebentar lagi kita berbuka puasa. Di antara kita ada yang sudah menyiapkan minuman, bahkan ada yang sudah mencoba membuka botol-botol minuman karena menunggu detik-detik menjelang waktu berbuka. Akan tetapi, bagi kita yang bersabar untuk menjaga keutuhan makna Ramadan, maka tugas kita bagaimana menjaga agar minuman-minuman yang kita sudah siapkan tidaklah masuk dulu ke kerongkongan kita. Bahkan minuman pun pada saat belum tibanya waktu berbuka, dia akan berhenti untuk menetes karena dia menunggu tibanya waktu berbuka. Mungkin saat ini ada yang bisa masuk, tapi itu bukanlah minuman yang akan masuk ke dalam kerongkongan kita. Sesaat lagi bila tiba waktu berbuka azan maghrib berkumandang, maka minuman ini akan mampu dan bisa tumpah ke dalam kerongkongan kita. Dan itulah tanda bahwa Ramadan kita telah sempurna. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ibadah puasa Ramadan yang sempurna dari sahur tadi pagi hingga nanti berbuka tiba, inilah yang diajarkan oleh Rasulullah. Bagaimana kelaparan yang kita rasakan akan menyempitkan jalan darah sehingga syaitan yang datang hendak menggoda dan merayu kita akan kesulitan mencari jalannya. Inna syaitana yajri majrad dam, sesungguhnya syaitan akan berjalan sesuai dengan arah jalur aliran darah. Kalau kita sudah menyempitkan aliran darah untuk syaitan, maka insya Allah kesempurnaan akan terjadi pada siyam Ramadan, pada ibadah puasa yang kita jalankan dari tadi fajar shadiq terbit sampai nanti azan maghrib berkumandang. Kullu amali ibni Adam yudha'aful hasanatu asyur amsalihah. Setiap amal anak Adam akan dilipat gandakan sampai 10 ila sab'i mi'ati dhi'fin, hingga 700 bagian. Kita mengetahui ada amalan-amalan yang dilipat gandakan bahkan sampai hingga 700 bagian. Seperti berinfak di jalan Allah,
Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menyedekahkan, menginfakkan harta pada jalan Allah. Sebagaimana seseorang yang menanamkan satu bulir padi, lalu tumbuh menjadi 7 tangkai, dan setiap tangkai akan tumbuh biji-bijian 100 butir lagi. Sehingga 1 berbanding 700, dan Allah akan melipat gandakan kepada siapa yang dikehendaki. Dalam hadis riwayat Muslim yang tadi kita bacakan, bahwa yudha'afu amal ibni Adam. Amal ibnu Adam ini akan dilipat gandakan 10 hingga 700 kali lipat. Fa inna Allah azza wa jalla, tapi Allah azza wa jalla berkata, illa saum, kecuali puasa. Fa innahu li, karena puasa itu hanya bagiku, kata Allah. Wa ana ajzibi, dan aku yang akan membalas berapa lipat ganda atas puasa yang dikerjakan oleh kita semua, pemirsa Puja TV dimanapun Anda berada. Yada' syahwatahu wa ta'amahu min ajli lisaimi farhatani. Orang yang berpuasa, kata Allah, dia sudah rela meninggalkan makan dan minumnya karenaku, kata Allah. Maka bagi orang yang berpuasa, lisaimi farhatani, ada 2 kebahagiaan. Farhatun indal fitrah, satu kebahagiaan ketika berbuka saat kita sudah bisa menenggak minuman dalam kerongkongan kita untuk membasahi yang tadi kering kerontang di siang hari. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan bagi yang kedua yaitu kebahagiaan saat kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wala khulufu famihi atyabu mirrihil miski. Dan bau mulut orang yang berpuasa, dalam hadis riwayat Muslim ini dijelaskan, lebih wangi bahkan daripada wanginya kasturi. Bagaimana kita berpuasa pada hakikatnya adalah meneladani sifat-sifat Allah. Allah yang Maha Rahim dan Maha Rahman menurunkan kasih sayangnya, dan inilah yang diharapkan kepada kita. Bukanlah berarti saat kita meneladani sifat Allah, kita harus menjadi seperti Allah. Karena Allah tidak dapat disamai oleh manusia. Rasulullah pernah bersabda, takhallaku bi akhlaqillah. Teladanilah sifat-sifat Allah. Akan tetapi, sifat Allah yang kita teladani bukanlah dengan menjadi wahdatul wujud dengan Allah, akan tetapi mencoba mencari kesempurnaan melalui sifat Allah Ta'ala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kita ketahui Allah sangat berbeda dengan makhluk. Kalau kita manusia butuh makan dan minum, tapi Allah tidaklah butuh makan dan minum. Kita manusia punya keluarga, punya anak, punya istri. Akan tetapi Rasulullah menegaskan bahwa Allah adalah zat satu-satunya yang kita sembah. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah adalah zat yang Maha Esa. Allahus samad. Allah lah tempat kita bergantung. Lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan bahkan bagi Allah tidak ada yang sekufu baginya, tidak ada yang sama dengannya. Terkadang Allah menyatakan dalam Al-Quran bahwa Allah berbeda dengan kita makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Karena Allah tidaklah seperti kita. Allah tidak memiliki anak, bahkan tidak beristri. Badi'us samawati wal ard, anna yakunu lahu walad, walam takul lahu sahibatu, wa khalaqa kulla syai'in wa huwa bikulli syai'in alim. Allah berfirman dalam Al-An'am ayat 101. Saat dijelaskan Allah memiliki langit dan bumi, bahwa Allah tidak memiliki anak, bahkan Allah juga tidak memiliki sahabat, tapi Allah menciptakan segala sesuatu dan Allah mengetahui segala sesuatu. Wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada. Dalam surat Al-Jin ayat 3 juga dijelaskan bahwa Allah Ta'ala itu maha kuasa. Dan Allah tidak mengambil sahabat dan juga tidak mengambil anak. Qul aghairallahi attakhidhu waliyan fatiris samawati wal ard wa huwa yut'imu wa la yut'am. Qul inni umirtu an akuna awwala man aslama wa la takunanna minal musyrikin. Al-An'am ayat 14 sebagai surat ke-6. Di situ dijelaskan, katakan wahai Muhammad,
Apakah selain Allah ada yang engkau ambil sebagai Tuhan? Padahal Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Dan Allah memberi makan kepada kita semua, pemirsa Puja TV dimanapun Anda berada. Saat sebentar lagi Anda berbuka puasa, Anda diberi makan oleh Allah. Wa huwa yut'im wa la yut'am. Allah tidaklah diberi makan. Qul inni umirtu an akuna awwala man aslam. Dan aku diperintahkan menjadi orang yang pertama menyerahkan diri kepada Allah Ta'ala. Wala takunanna minal musyrikin. Dan janganlah kita menjadi orang yang musyrik. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, pemirsa Puja TV dimanapun Anda berada. Ada beberapa hal yang harus kita jaga. Ada beberapa metode yang harus kita pelihara saat kita ingin puasa Ramadan kita sempurna. Dalam kesempatan singkat ini akan kita coba bahas dan akan coba kita telusuri apa yang menjadi tips bagi menyempurnakan ibadah puasa kita. Yang pertama, kita haruslah mengoptimalkan sahur kita. Saat pagi hari kita terbangun, kita bersahur, dan ini adalah perintah Rasulullah melalui sebuah hadis Bukhari, tasaharu fa inna fis sahuril barakah. Bersahurlah engkau karena dalam sahur ada keberkahan. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya dijelaskan, ista'uni bis sahuri ala siyam. Tolonglah dirimu untuk sanggup berpuasa dengan melakukan sahur. Wasta'inu bil qailulati ala qiyamil lail. Dan biasakan tidur siang agar sanggup beribadah di sepanjang malam. Agar kita mampu melaksanakan ibadah puasa yang sempurna, maka alangkah baiknya ibadah sahur ini harus dioptimalkan dengan mengakhirkan waktunya sehingga mendekati waktu sholat subuh. Yang kedua, kita upayakan agar menyegerakan berbuka. Berbuka puasa adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk menyegerakannya. La yazalunan nasa bi khairin ma'ajilul fitrah. Selalu manusia ini akan berada dalam kebaikan selama mendahulukan berbuka puasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, Al-Muslim, dan juga At-Tirmizi. Saat kita berbuka puasa, kita lakukan dengan membaca bismillah sebagaimana diajarkan Rasulullah. Lalu berdoa sebagaimana hadis Rasulullah. Zahabat dama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah ta'ala. Dan hal ini dijelaskan dalam mulhaq, dalam bonus Al-Walul Islami Ramadan pada tahun 1390 Hijriah, halaman 38-40. Tips yang ketiga yaitu giat membaca Al-Quranul Karim. Kalau kita mau puasa sempurna, maka kita harus sering membaca Al-Quranul Karim. Bagaimana dijelaskan setiap malam Jibril mendatangi Rasulullah, wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Quran. Ma'asyiral muslimin, pemirsa Puja TV yang dirahmati Allah. Al-Quran hadir dan diturunkan di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran yang menjadi pembeda bagi manusia antara kebaikan dan keburukan. Sudah barang tentu sepantasnya lah bagi kita untuk selalu menggunakan bulan Ramadan agar sempurna puasa kita dengan membaca Al-Quran. Yang keempat, selalu mengkonsumsi makanan yang halal. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah dari yang baik yang Allah berikan kepadamu. Sudah pernah kejadian di dunia ini, di belahan dunia manapun, apabila ada suatu masyarakat, suatu kaum, sekelompok manusia yang mengkonsumsi makanan yang diharamkan oleh Allah, baik itu kelelawar, ular, ataupun bahkan katak sekalipun. Makanan ini menjadi pencetus dan penyebab wabah corona yang saat ini sedang melanda seluruh dunia. Ini sudah barang tentu karena Allah pencipta kita sudah memberikan makanan yang cocok bagi mekanisme faal tubuh kita. Yang kelima, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, pemirsa Puja TV, agar puasa Ramadan kita sempurna, kita harus sering bersedekah. Jadikan jiwa kita menjadi orang yang dermawan. Karena Rasulullah ajwadan nasi fi Ramadan. Rasulullah adalah orang yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan beliau paling dermawan dalam bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril, pada saat juga didatangi oleh Jibril
setiap malamnya. Fa Rasulullah ajwadu bil khairi minar rihil mursalah. Maka Rasulullah itu adalah orang yang paling dermawan, bahkan lebih dermawan dari angin yang bertiup kencang. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dan ini menjadi patokan bagi kita agar mengupayakan bersikap dermawan di bulan Ramadan. Yang keenam, jaga badan kita dari perbuatan maksiat. Baik itu anggota tubuh kita ataupun lidah kita. Man lam yada' qaulaz zur falaysa lillahi hajatun ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan perbuatan dusta, maka Allah tidak perlu kepada puasanya bahwa dia meninggalkan makanannya ataupun minumannya. Dalam hadis riwayat Bukhari ini dijelaskan bahwa kita harus menjaga lidah dan juga menjaga anggota tubuh kita. Wasiyamu junnatun wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni mru'un shaimun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Inilah hadis yang menyatakan bahwa saat kita berpuasa, agar kita menjaga lidah kita. Apabila salah seorang kamu sedang dalam keadaan berpuasa, maka janganlah dia marah. Apabila kita dicerca, dicaci, dan juga dicela oleh orang lain, maka hendaklah kita berkata bahwa saya sedang berpuasa. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim ini dijelaskan tentang bagaimana kita mengelola anggota tubuh kita, termasuk lidah kita, agar tidak gampang terpancing untuk melaksanakan sesuatu yang mengandung emosi dan membuat puasa kita tidak lagi sempurna. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, pemirsa Puja TV dimanapun Anda berada. Yang ketujuh, yang terakhir, yaitu syahwat. Agar puasa kita sempurna, kita harus menjaga yang namanya syahwat. An Jabir ibni Abdullah radhiyallahu an, idza sumta falyasum sam'aka wa basaraka wa lisanaka anil kidbi wal muharram wada dzal jari wal yakun alaika wiqarun wa sakinatun yauma shaumika wa la taj'al yauma shaumika wa yauma fitrika sawaun. Kalau kamu berpuasa, jagalah seluruh anggota tubuhmu berpuasa. Jangan jadikan hari puasamu dan hari tidak berpuasamu sama. Semoga apabila kita mengamalkan ketujuh hal ini, puasa kita insya Allah akan menjadi sempurna. Jangan kemana-mana, tetap di Puja TV. Akan tetapi Rasulullah sudah mengajarkan kita dan agama Islam sudah mengatur bagaimana siogianya orang yang sedang berpuasa tetap dalam keadaan fit dan alhamdulillah tetap segar sepanjang bulan Ramadan. Pemirsa Puja TV yang dirahmati Allah, kita masih berbicara tentang bagaimana makin sehat di bulan Ramadan. Setelah tadi kita membahas 7 tips agar Ramadan kita menjadi sempurna. Di segmen kedua ini, kita akan coba membahas tentang 15 tips agar tubuh kita tetap sehat di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang mulia, bulan yang kita isi dengan berpuasa. Saat kita berpuasa, ada mekanisme faal tubuh kita yang tidak bekerja seperti biasanya. Akan tetapi Rasulullah sudah mengajarkan kita dan agama Islam sudah mengatur bagaimana siogianya orang yang sedang berpuasa tetap dalam keadaan fit dan alhamdulillah tetap segar sepanjang bulan Ramadan. Setidaknya ada 15 tips agar kita tetap sehat di bulan Ramadan. Yang pertama, upayakan agar sahur kita optimal. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, hadis ini beliau dengar dari Zaid bin Sabit. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersahur dan beliau bercerita, tasaharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami bersahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Tsumma qumna, kemudian kami berdiri ila sholati. Qala, kemudian dia berkata, qultu kam kana qadru dzalika. Seberapa lama kadar demikian jarak antara bersahur, tasaharna, dan jarak antara mereka sholat. Maka Zaid bin Sabit berkata, qadru khamsina ayah, sekira kadar 50 ayat. Bagi kita yang ingin sahur secara optimal, akhirkan waktu sahur kita sehingga mendekati waktu subuh kurang lebih sekadar 50 ayat. Kadar 50 ayat yang kita baca sampai batas waktu azan subuh tiba sudah membuat sahur kita menjadi optimal. Janganlah kita bersahur di tengah malam ataupun ba'da isya ataupun kita malah tidak makan sahur. Maka hal ini akan membuat tubuh kita menjadi lemah dan mengurangi optimalisasi saat kita berpuasa. Yang kedua, pemirsa Puja TV yang dirahmati Allah, jangan biasakan tidur setelah sahur. Rasulullah SAW sangat membenci orang yang tidur setelah sholat subuh. Apabila kita bersahur, lalu sholat subuh, lalu kita tidur setelahnya, maka hal ini akan merusak faal dan ekosistem serta mekanisme dari tubuh kita. Kalau kita tidur sebelum subuh, setelah sahur, ini akan membuat kita terlambat waktu sholat subuh. Tapi bila kita tidur setelah sholat subuh, maka ada mekanisme dan sistem dalam tubuh kita yang tidak akan berjalan sempurna, sehingga tubuh kita tidak lagi menjadi segar dan fit dalam menjalankan ibadah puasa. Yang ketiga, Islam mengajarkan kita agar jangan bermalas-malasan. Gunakan waktu kita selama berpuasa untuk tetap beraktivitas. Bagi PNS atau ASN silahkan tetap pergi ke kantor. Bagi pedagang silahkan berdagang. Bagi petani silahkan bertani. Bagi pelajar apabila sudah ada pemerintah yang melarang kita untuk wabah corona dan lockdown di rumah, maka boleh belajar dari rumah. Tapi apabila memungkinkan aktivitas kita seperti biasa, maka laksanakan aktivitas walaupun itu dari rumah kita. Kalau kita melakukan aktivitas seperti biasa, maka seluruh sendi-sendi di tubuh kita akan bekerja secara optimal dan membuat tubuh kita segar dan bugar selama bulan Ramadan. Yang keempat, tidur yang cukup. Dengan tidur yang cukup dari setelah kita sholat tarawih hingga waktu kita bangun untuk menyantap sahur, maka insya Allah tubuh kita akan beristirahat secara optimal. Bahkan bila ini kurang, kita boleh menambah dengan istirahat di waktu qailulah. Rasulullah bersabda, ista'inu bil qailulah. Minta tolonglah dengan qailulah, tidur siang sejenak, agar sanggup beribadah di waktu malam. Jadikan waktu tidur kita optimal dan sempurna, kalau bisa kadar 8 jam sehari, atau semampu diatur agar tubuh kita bisa beristirahat secara sempurna. Yang kelima, Rasulullah mengajarkan kita agar menyegerakan berbuka. Dari Sahal bin Sa'ad, Rasulullah bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma'ajilul fitrah. Para manusia ini akan selalu mendapatkan kebaikan kalau menyegerakan berbuka. Artinya, kita berbuka di waktu yang tepat setelah azan maghrib berkumandang, maka tubuh kita tidak akan menahan lapar terlalu lama, walaupun berapapun jarak di zona waktu kita berada. Kadang-kadang kita menahan puasa sampai 12 jam atau 14 jam. Bahkan di area tertentu di dunia ini, ada daerah yang sampai 21 jam berpuasa. Akan tetapi bila tiba saatnya sholat maghrib, kita berbuka sesuai dengan anjuran Rasulullah, insya Allah tubuh kita akan tetap maksimal dalam menjalankan ibadah puasa. Yang keenam, agar tubuh kita tetap sehat, berbukalah dengan yang manis. Anas bin Malik pernah meriwayatkan, karena Rasulullah yubtiru qabla ayyusalliya ala rutubatin. Rasulullah itu sebelum sholat maghrib selalu berbuka di atas rutab atau buah kurma yang segar. Fa'id lam takun rutbatan, kalau dia tidak mendapatkan rutbatan atau rutab, maka dia fatumairatun, dia akan mencari tamar, yaitu kurma kering. Fa'id lam takun tumairatun, hasa hasyawatun min ma'in. Kalau dia tidak dapat kurma kering,
maka dia akan minum seteguk air. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Begitulah bila kita berbuka dengan yang manis, apakah itu kurma atau makanan manis lainnya, maka ini akan membuat energi kita pulih kembali setelah tadi menahan lapar dan dahaga di siang hari. Maka kita akan segera mengoptimalkan energi yang berada di dalam tubuh kita dengan makanan yang manis. Makanan yang manis mengandung karbohidrat dan ini akan dirubah menjadi energi dalam tubuh kita. Bila kita makan yang manis di saat berbuka, maka ini akan membuat tubuh kita optimal dalam menjalankan ibadah puasa. Yang ketujuh, hindari es. Hindari minuman yang dingin saat berbuka puasa, juga saat bersahur. Karena minuman yang dingin akan menyebabkan perut kita menjadi kembung. Apalagi minuman kita mengandung bahan sintetis. Karena bahan sintetis ini pertama tidak memiliki kalori. Akhirnya membuat kita kenyang, tapi tetap lesu. Perut kita penuh, tapi badan kita tidak bertenaga, malah lemah. Hindari juga minuman dari soda. Karena minuman bersoda disebutkan berdosa. Artinya membuat efek bagi tubuh kita yang tidak bagus. Jadi hindari minuman bersoda. Bahkan kalau kita berolahraga, silahkan minum air yang dalam kondisi normal. Artinya bukan dingin dan juga bukan hangat. Karena air normal akan diserap lebih cepat oleh tubuh kita. Pemirsa Puja TV dimanapun Anda berada, yang kedelapan, bukalah bertahap. Artinya jangan langsung ketika berbuka agar tubuh kita menjadi sehat, jangan langsung dengan makanan utama, jangan langsung makan nasi. Karena kita warga Indonesia biasa makan nasi. Tapi jangan langsung ini menjadi makanan utama, biasakan berbuka di atas tamar atau rutab, lalu sholat, setelah itu baru makanan pokok yang kita konsumsi. Yang kesembilan, pilihlah makanan berserat. Karena makanan berserat akan buat tubuh kita lama mencernanya. Berarti kita akan lama lebih kenyangnya. Kalau kita makan sahur dengan makanan berserat, maka tubuh kita akan mencerna lebih lama sehingga kita tidak cepat lapar. Boleh kita konsumsi daging dari binatang yang kaki 4 ataupun unggas seperti ayam ataupun bebek. Ini juga akan lama dicerna dalam tubuh kita. Yang ke-10, konsumsi air putih. Karena air putih adalah air yang paling gampang diproses oleh tubuh kita. Tidak memberatkan faal dan fungsi dari ginjal kita. Dan juga air putih akan lebih berguna bagi kesehatan dan kecerahan daripada kulit kita. Yang ke-11, carilah makanan yang bergizi. Makanan yang bergizi adalah sesuai dengan perintah Allah. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Carilah makanan yang baik yang kami rezekikan kepada kamu. Minimal dia memiliki 5 unsur gizi lengkap. Karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Kita boleh cari vitamin A, B, ataupun C. Baik kita konsumsi dari buah-buahan yang berwarna merah ataupun berwarna kuning. Boleh sayuran yang berwarna hijau tua ataupun kacang-kacangan. Jadi silahkan konsumsi makanan yang bergizi lengkap dengan 5 unsur gizi. Artinya karbohidrat, protein, mineral, vitamin, dan lemak. Jadi mudah-mudahan tubuh kita akan jauh lebih segar dan fit dalam berpuasa. Yang ke-12, bersiwak dan mandi. Silahkan bersiwak dan menggosok gigi setiap hari, terutama saat waktu mau sholat, dan juga mandi. Bahkan Rasulullah dalam satu riwayat, pernah beliau menyiramkan air pada kepalanya sedangkan beliau sedang berpuasa. Dan ini membuat tubuh beliau jauh lebih segar. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, pemirsa Puja TV dimanapun Anda berada. Kalau kita bersiwak dan juga mandi, walaupun di siang hari, selama tidak memasukkan air ke dalam jauf, ke dalam rongga tubuh kita, maka ini akan membuat tubuh kita akan jauh lebih berenergi, jauh lebih bersemangat, sehingga kita akan mampu melanjutkan puasa kita hingga tibanya waktu berbuka. Tapi janganlah air ini malah kumur-kumur. Kumur-kumur pakai kuah rendang atau kuah soto, ya itu jauh lebih bahaya untuk status puasa kita. Rasulullah mandi di siang hari dalam keadaan berpuasa, itu bahkan tidak membatalkan puasa selama tidak masuk ke telinga atau ke hidung atau ke mulut. Karena haus atau panas yang menyengat, dia akan membuat tubuh kita lemah. Ibarat tanaman kalau sedang panas menyengat, lalu kita siram air, maka dia akan jauh lebih segar kembali.
Yang ke-13, untuk yang sudah berumah tangga, boleh berhubungan intim, tapi dijaga waktunya. Uhilla lakum lailatus syiyami rafasu ila nisaikum. Memang kita diperintahkan boleh berhubungan di waktu malam, tapi hubungan intim akan membutuhkan banyak energi. Kalau kita tetap berhubungan intim, cari yang makanan bermineral tinggi, yang zat besi, karena meningkatkan HB, oleh hati, daging, daging merah, ikan, kacang, dan sayuran hijau, karena memiliki kalori tinggi dan suplemen. Yang ke-14, tetap berolahraga, karena olahraga akan meningkatkan hormon anti-insulin dan melepas gula dari simpanan energi sehingga kadar gula kita tidak menurun. Tubuh kita menjadi bugar. Kalau kita ngantuk di pagi hari, boleh berolahraga dulu baru bertadarus. Yang terakhir, sahabat Puja TV dimanapun Anda berada, carilah sumber energi yang banyak saat kita iktikaf. Boleh dari kurma, madu, gula, atau gula tapi bukan permen. Boleh susu kemasan, tapi carilah yang non-gizinya sedikit. Kafein, pemanis, pengawet. Kalau fruit juice, kita makan jus buah, itu harus diencerkan dengan air. Inilah 15 tips yang kalau kita ikuti, insya Allah tubuh kita akan menjadi jauh lebih sehat dalam menghadapi puasa Ramadan. Jangan kemana-mana, tetap di Puja TV. Makanan pun gak sempat masak. Kadang-kadang kita terpaku pada makanan instan. Ketika kita di pagi hari, makanan ini seakan-akan berlari-lari dan akan naik turun di posisi kita. Bahkan kadang-kadang kita pun tak mampu untuk meraih makanan ini. Pemirsa Puja TV yang dirahmati Allah. Agar makin sehat di bulan Ramadan, Rasulullah sangat menganjurkan kita untuk mengkonsumsi makanan di waktu sahur. Anjuran sahur di bulan Ramadan ini adalah sebuah sunnah yang muakkadah. Artinya sangat dikuatkan, baik itu dalam puasa wajib maupun puasa sunnah. Kita harus mengkonsumsi makanan agar tubuh kita bisa sehat, bisa segar dan juga bugar. Mungkin saat pagi hari ketika kita terbangun, makanan pun gak sempat masak. Kadang-kadang kita terpaku pada makanan instan. Ketika kita di pagi hari, makanan ini seakan-akan berlari-lari dan akan naik turun di posisi kita. Bahkan kadang-kadang kita pun tak mampu untuk meraih makanan ini. Oleh karena kita baru saja terbangun, terlelap dari mimpi tadi, dan akhirnya makanan ini pun tidak dapat kita raih. Akan tetapi, makanan yang kita konsumsi ini haruslah makanan bergizi. Sehingga membuat kita sanggup berpuasa hingga sore hari nanti tiba. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Sahur di bulan Ramadan adalah sebuah sunnah daripada Rasulullah. Dan ini merupakan hal yang memang ditekankan dalam agama. Waktu sahur sendiri adalah sebuah waktu yang sangat sering diulang Allah dalam Al-Quran. Ali Imran ayat 17. Al-mustaghfirina bil ashar. Dan orang yang beristighfar di waktu sahur. Mereka inilah yang selalu meminta keampunan dosa di waktu sahur tiba. Wabil asharihum yastaghfirun. Az-Zariyat ayat 18. Berarti kita harus menggunakan waktu sahur selain untuk mengkonsumsi makanan, juga untuk meminta ampun, memohon ampunan dari dosa-dosa kita. Dalam hadis Bukhari dan Muslim juga dijelaskan, istaharu, tasaharu fa inna fis sahuril barakah. Bersahurlah kamu, dalam sahur itu ada keberkahan. Dan kalau kita mau makan sahur, maka kita akan diberikan keberkahan. As-sahur akluhu barakah. Dalam sahur ini makannya adalah berkah. Fala tada'uhu, maka janganlah kamu tinggalkan. Karena Rasulullah mengajarkan agar kita makan sahur. Terutama kita bisa makan bersama keluarga kita. Kadang-kadang keluarga kita berkumpul, ketika buka puasa bukbernya di luar. Tapi sahur bisa berkumpul bersama keluarga. Nah, kalau kita sudah makan sahur, maka ini pun menjadi pembeda
dari puasa kita dan puasa ahlul kitab. Faslun ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab akluhus syahr. Bahwa pembeda antara puasa kita dan puasa ahli kitab adalah saat kita akluhus sahar, makannya seseorang itu akan sahur. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bahkan Daqiqil Id berkata, berkah dalam sahur itu berupa ukhrawiyah dan dunyawiyah. Secara ukhrawi, kita sudah mengikuti sunnah Rasulullah. Dan secara duniawi, kita pun akan lebih segar dan lebih fit dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan. Ibnu Nawawi pernah berkata, adapun berkah dalam makanan sahur secara zahir terlihat dari kuatnya tubuh dalam berpuasa, termotivasi untuk melaksanakan ibadah. Dan hal ini sudah cukup bagi kita untuk semangat dalam menjalankan ibadah sahur. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, pemirsa Puja TV dimanapun Anda berada. Beginilah jika kita sudah melaksanakan sahur dan meniatkan itu sebagai ibadah. Maka ibadah sahur ini sudah diberikan Allah pahala. Padahal kita makan, memenuhi lambung kita. Tapi Allah sudah menyiapkan pahala untuk kita. Bahkan Allah memberikan langsung hikmahnya di dunia dengan membuat kita kuat dalam berpuasa. Kalau kita sudah kuat dalam menjalankan ibadah puasa, insya Allah pahala berikutnya akan menanti kita. Dan pastinya pahala surga juga dijanjikan bagi kita bila kita mencapai titil takwa. Titil al-muttaqin yang dijanjikan bagi orang yang berpuasa. Dengan kita sahur, insya Allah kita akan kuat dalam beribadah. Termotivasi untuk menambah amalan-amalan dalam puasa. Termotivasi untuk berzikir, berdoa di waktu yang mulia. Termotivasi untuk ampunan dosa, untuk sholat malam. Hingga termotivasi untuk menyibukkan diri dengan ibadah lain. Seperti membaca Al-Quran sehingga terbit fajar. Dan hal ini dijelaskan dalam syarah Sahih Muslim. Ada beberapa hal yang harus kita ketahui tentang sahur. Yang pertama, sahur ini adalah pembeda dari ahli kitab. Ahli kitab kalau berpuasa mereka tidak melaksanakan sahur. Seperti dijelaskan dalam hadis yang barusan disebutkan. Yang kedua, Allah dan para malaikat akan bersolawat kepada orang yang makan sahur. Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikat akan bersolawat kepada orang yang makan sahur. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibban. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Hikmah daripada sahur adalah sahur membuka pintu sedekah. Karena kalau kita makan sahur dan kita berpuasa bersama, maka kita bisa menyedekahkan makanan kita kepada orang lain dengan mengajak sahur bersama, terutama anggota keluarga kita. Rasulullah berkata, khairus sadaqati, sedekah terbaik adalah bagi ahli famili, bagi keluarga kita. Kalau keluarga kita bisa berpuasa bersama dan bersahur bersama, maka santap sahur kita ini pun menjadi sedekah bagi seluruh orang yang mengikuti waktu sahur. Kalau kita makan berjamaah. Yang keempat, waktu sahur ini adalah sebab bagi doa dan zikir kita dikabulkan dan diterima oleh Allah. Kalau kita berzikir, kalau kita berdoa dan juga meminta ampun kepada Allah di waktu sahur, maka ini akan dikabulkan. Karena waktu sahur adalah waktu mustajabah dan termasuk dari sepertiga malam yang akhir. Yang kelima, kalau kita bersahur, kita akan diberikan kekuatan dalam menjalankan ibadah puasa. Orang yang bersahur akan sanggup menjalankan ibadah puasa dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Yang keenam, orang yang bersahur akan lebih rajin beribadah. Karena dia punya energi yang lebih, punya konsumsi yang lebih, sehingga mampu beribadah. Yang ketujuh, menghindarkan perilaku buruk akibat lapar. Orang biasa resek kalau ketika lapar. Nah, orang yang sahur, perutnya terisi dengan makanan, sehingga tidak gampang emosi ketika lapar. Dan yang ketujuh, sahur akan membuat kita mengikuti sunnah daripada Rasulullah. Kalau kita meniatkan sahur sebagai sunnah Rasul, maka ini akan bernilai ibadah pahala kepada kita. Lalu kapankah waktu sahur ini tiba? Dalam Al-Baqarah 187 dijelaskan, hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr.
makan dan minumlah kamu. Kulu washrabu. Kamu boleh makan dan minum. Sehingga nyatalah perbedaan antara benang putih dan benang hitam di waktu fajar. Dan inilah waktu makan sahur. Dalam riwayat sahabat Rasulullah makan sahur sehingga ada batasannya 50 rakaat atau 50 ayat yang dibacakan sebelum sholat subuh. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Bila kita sudah melaksanakan sahur secara sempurna, insya Allah seluruh rangkaian ibadah puasa yang kita lakukan, walaupun panjang, sepanjang hari kita, bahkan sampai 14 jam, dan diikat, disimpul, sehingga menjadi satu kesatuan. Dari awal terbitnya fajar shadiq yang berada di ufuk timur, lalu kita mendengar azan, kumandang suara azan subuh, saat kita melakukan ibadah sahur. Maka rangkaian ibadah puasa ini kita simpulkan dan akan berlangsung menjadi satu kesatuan sampai akhirnya waktu berbuka azan maghrib tiba. Sepanjang puasa kita, bila kita membuat hal ini menjadi sulit bagi kita, kita menahan haus, lapar dan dahaga di siang hari, maka apabila sahur kita tepat, akan membuat hal yang seakan-akan mencekik leher kita, membuat kita tidak tahan, karena berpuasa akan membuat kita sangat lapar dan sangat haus. Akan tetapi dengan sahur yang cukup, maka jeratan ini akan segera berakhir dan membuat kita terlepas dari kesusahan dan membuat tubuh kita kembali segar dan bugar hingga saatnya berbuka tiba. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ibnu Hajar menyatakan waktu berakhirnya sahur adalah waktu azan subuh. Dan ini dijelaskan dalam kitab Fathul Bari. Dan Imam Nawawi menjelaskan dalam syarah Sahih Muslim bahwa ini adalah akhir daripada waktu subuh itu. Akhir daripada waktu sahur ketika azan Allahu Akbar berkumandang. Dan inilah batas akhir daripada waktu bersahur. Kalau kita bersahur dengan sempurna, insya Allah ibadah puasa kita akan jauh lebih baik sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah. Dan anjuran sahur di bulan Ramadan ini akan membuat Ramadan kita menjadi lebih sehat dan sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah melalui lisan Rasulnya Nabi Muhammad SAW. Akhirnya kita tiba dan mendengar azan maghrib dan telah tibanya saat berbuka bagi kita yang berada di Usmai dan sekitarnya. Insya Allah siaran penyejuk hati Puja TV akan tetap mengisi relung hati kita semua pemirsa dengan ajaran-ajaran Islami yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnahnya. Selamat berbuka puasa tetap di Puja TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.